Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rano Terununi. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang infrastruktur ya, yang selalu diagungkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi ternyata mewariskan jalan rusak ribuan kilometer. Nah, ini adalah hitung-hitungan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu ya. Jadi pemberitaan yang terus-menerus terlihat ya manis ya, adanya pembangunan infrastruktur yang jor-joran ya, ternyata ada hal detail yang menarik untuk dikemukakan, bahwasanya banyak juga ya jalan rusak yang harusnya ya menjadi kebutuhan oleh rakyat ya, itu yang tidak tersentuh ya. Ini menarik disampaikan oleh Said Didu. Bagaimana selengkapnya langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Selalu agungkan infrastruktur, Jokowi ternyata wariskan jalan rusak ribuan kilometer. Republik Merdeka. Sejak periode pertamanya memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo selalu menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur, seperti menggelorakan pembangunan jalan tol di berbagai daerah. Namun sayangnya pembangunan jalan berbayar ini tidak diikuti dengan pembangunan jalan non-tol yang justru dipakai rakyat banyak ya. Banyak jalan umum di berbagai daerah yang berlubang, sampai-sampai jalanan hancur ini disorot seorang TikToker sehingga menjadi viral ya. Menurut mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu MSD ya, rezim Jokowi diperkirakan akan meninggalkan warisan jalan rusak sekitar 170.000 km atau 34% total panjang jalan menurut data BPS 2021. Jika biaya perbaikan antara 3-5 miliar per kilometer, artinya pemerintah akan datang terbebani biaya perbaikan jalan sekitar 500 hingga 850 triliun. Kata Said Didu seperti dikutip redaksi melalui akun Twitternya Selasa. Masalah jalan rusak ini memang sudah sampai ke telinga Jokowi pada Jumat lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu datang ke Lampung untuk melihat langsung kondisi jalan rusak yang ramai diperbincangkan di media sosial. Sesampainya di sana, Jokowi meminta warga melaporkan jalan rusak di wilayahnya yang sudah lama tidak diperbaiki melalui Twitter maupun Instagram. Bahkan Jokowi langsung menyiapkan anggaran 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Lampung. Ya, itu ya sobat sekalian terkait masalah infrastruktur, terutama jalan ya, yang ternyata memang faedahnya itu ya saat ini ya, apakah sudah terasa, kan itu pertanyaannya. Karena kalau pembangunan jalan ya, jalan tol ya, itu dibangun ya, mayoritas jalan tol yang dibangun, kemudian siapa yang untung itu? Apakah mayoritas rakyat atau sebagian rakyat saja? Karena jalan tol itu ya berarti pemakai kendaraan mobil ya, bukan rakyat mayoritas yang mayoritas orang yang tidak punya mobil itu lebih banyak daripada orang yang mempunyai mobil. Nah, ini juga pertanyaan ya, karena pembangunan infrastruktur itu ya, kalau tidak diikuti dengan kemudahan dalam berbagai aspek terutama ekonomi, maka sia-sia saja ya. Yang diuntungkan hanya para pemilik modal atau ya para pengusaha yang menguruk untung dari pembangunan jalan tol itu, proyek jalan tol itu ya. Jadi misalnya ketika jalan tol itu dibangun ya, apakah misalnya ya kemudahan transportasi itu didapat ya, sehingga menurunkan harga barang yang lewat ya di wilayah pembangunan jalan tol tersebut, atau kondisi atau perekonomian itu ya stagnan ya. Dan ini kan menjadi pertanyaan, karena tujuan semua itu adalah ketika infrastruktur itu dibangun, which is itu pasti akan memakai dana APBN ya. Dana APBN itu harus dipertanggungjawabkan untuk sebesar kemakmuran rakyat ya. Jadi ini menarik apa yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu ya. Pembangunan jalan tol itu tidak diikuti dengan pembangunan jalan non tol ya. Jadi jalan-jalanan umum yang rusak itu ya luar biasa besar gitu ya. Apalagi kalau kita melihat
video viral terakhir, yaitu TikToker yang menyampaikan jalan di Lampung yang rusak berat ya. Nah, tentu saja ini hanya sebagian kecil saja ya, karena wilayah Indonesia adalah wilayah yang luas banget gitu ya, yang sudah diaspal juga banyak sekali gitu yang belum diaspal. Nah, apa yang disampaikan oleh TikTokers misalnya ya, yang mengkritik jalanan Lampung ya, ini adalah suatu peringatan ya, bahwasanya masih ada hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat, yaitu jalan non tol ya, jalan biasa yang lewati oleh mobil, motor dan kendaraan yang lain, itu jauh dari ya intensi kekuasaan atau instansi pemerintah. Yang kalau kita melihat data yang disampaikan oleh Saidido ya, ada sekitar ya panjangnya 170.000 km atau 34% total panjang jalan sesuai data BPS 2021 ya. Artinya memang selama ini kemana saja gitu ya, karena jalan tol saja kan kita ketahui, dan setiap presiden pasti akan melakukan ya pembangunan yang sifatnya infrastruktur termasuk jalan tol ya. Tetapi yang paling mayoritas ya dibutuhkan oleh rakyat, kenapa tidak itu didahulukan gitu kan? Kan mayoritas APBN ya, mayoritas pembayar APBN ya, mayoritas yang banyak menikmati jalan yang ya non tol gitu ya. Nah, saat ini jarak yang rusak ya sekitar 110 kilo atau 34%, berarti itu luas banget ya, yang belum tersentuh atau belum ada atensi prioritas oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya yang jadi keuntungan ketika infrastruktur itu pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol ya adalah ya para pemilik modal, kembali lagi ya, para pengusaha ya, para oligarki yang menikmati uang ya dalam pembangunan jalan tol, yang itu jarang dipakai oleh mayoritas rakyat ya, karena yang memakai jalan itu tentu saja orang yang pakai mobil saja. Nah, kalau kita melihat biaya perbaikan itu kalau estimasinya 3-5 miliar per kilometer, jadi total itu 501 sampai 850 triliun ya. Padahal sekarang sudah mau habis masa pemerintahan Presiden Jokowi ya. Artinya apa? Artinya memang ada hal-hal ya yang detail ini yang harusnya lebih fokus ya, tidak dijadikan prioritas ya. Nah, kita juga sayangkan ketika ada kritik dari TikToker ya, civil society biasa untuk mengkritik jalan di Lampung, penanganan juga tidak pas ya. Penanganannya juga tidak pas ya, itu apa? Yaitu pemerintah turun tangan ya, langsung ya, dan tidak langsung ya menegur ya pemerintah daerah setempat. Padahal kita ketahui, kita baca di pemberitaan ya, anggaran untuk Provinsi Lampung ya, kalau nggak salah di pemberitaan itu sudah pas ya 7 triliun. Tetapi yang dipakai hanya sepersekiannya ya, tidak sampai setengahnya barangkali ya. Dan justru ya pemerintah mengentertain ya, menambal ya itu semua dengan APBN ya. Jadi pertanyaannya, terus dana yang sudah digelontorkan ke pemerintah daerah terus dibuat apa? Apakah dibuat untuk korupsi jamaah ya, ataupun yang lain? Jadi sobat sekalian ya, kita sudah sering ya bahwasanya APBN itu, bahkan juga APBD tidak disalurkan dengan pas ya, dan korupsi itu terjadi sifatnya terus menerus dan tidak ada sanksi yang sifatnya tegas ya oleh pemerintah. Nah, khususnya untuk jalan-jalan rusak yang luar biasa besar ya, apalagi kalau kita melihat Indonesia yang sangat luas ya, banyak sekali. Jangankan akses jalan raya, akses listrik pun masih banyak yang belum tersentuh ya, atau dapat atensi pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Nah, ini coba ya menjadi tentu saja kritik bagi pemerintah. Infrastruktur yang terlihat ya, terkesan bahwasanya itu sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah, sudah membangun sekitar ya puluhan ataupun ratusan kilometer, ternyata tidak ya, kurang bisa menyentuh ya akar permasalahan ataupun ya menyelesaikan permasalahan rakyat.
yaitu bagaimana ketika jalanan yang banyak dibutuhkan oleh rakyat itu tidak bangun ya. Justru yang banyak dibangun justru adalah jalan tol ya. Jadi ini tentu saja miris gitu ya, di saat kondisi saat ini yang ekonomi masih sangat sulit ya, ekonomi selesu dan resesi, dan setelah pandemi itu belum ada perbaikan signifikan dalam segi ekonomi ya. Jadi tidak banyak uang beredar ya, ditambah lagi ya pembangunan infrastruktur ya justru lebih mengarah untuk memberikan keuntungan pada oligarki ya, hanya melakukan pembangunan tol saja, sedangkan pembangunan non tol yang banyak dibutuhkan oleh rakyat tidak dibangun. Ini tentu saja akan meninggalkan legasi yang tidak baik bagi pemerintah yang saat ini ya. Misalnya ketika ada kritik tentang jalan-jalan di Lampung yang rusak. Nah, tentu saja ini adalah sebagian kecil saja. Masih banyak ya wilayah di Indonesia luas itu tidak tersentuh oleh pembangunan infrastruktur. Ya. Apalagi kalau kita berbicara masalah di Papua, wah itu tambah luar biasa juga gitu ya. Bagaimana jangankan infrastruktur jalan ya, listrik aja mereka ya di negara Indonesia ini yang sudah merdeka 77 tahun lebih ya, tidak ada pembangunan ataupun pemerataan di bidang ekonomi bahkan infrastruktur di wilayah Papua. Nah, tentu saja ini menjadi kritik ya kepada Presiden Jokowi ya. Yang disampaikan oleh Muhammad Saidido ya, rezim Jokowi diperkirakan akan meninggalkan warisan jalan rusak. Bayangkan ya, panjangnya sampai 170 km atau 34% total jalan panjang jalan menurut data BPS ya. Dan kita ketahui ya, kalau kita terus-menerus memberikan perhatian untuk pembangunan infrastruktur ya, yang disayangkan juga pengaturan APBN ya, itu juga kurang pas ya. Itu dilihat dari utang di negeri ini, yaitu di utang pemerintah itu sampai 7.000 triliun ya. Bahkan utang utang BUMN juga luar biasa besar, dan anehnya gitu ya, bunga itu juga menempatkan ya proporsi yang sangat luar biasa besar sampai sepertiga dari APBN ya. Tetapi tidak pernah dipermasalahkan ya. Justru yang terus-menerus dipermasalahkan adalah subsidi ya, subsidi kepada rakyat ya, yang harusnya ya kalau kita berbicara real ya, fakta, APBN itu adalah uang rakyat melalui pajak ya. Tetapi yang sering dianggap berat justru ya membiayai ya subsidi ya, dalam tanda kutip itu untuk kepentingan rakyat sendiri. Nah, kita tunggu saja gitu ya, apakah dengan semuanya itu ya pembangunan jalan itu harus menunggu adanya kritikan dari civil society, atau menunggu dari berita itu viral dulu ya. Karena hingga saat ini yang terkesan terus mendapat atensi ya justru sesuatu hal yang viral ya. Contohnya jalan Lampung tersebut ya. Jalan Lampung itu kalau nggak dikritik dan video viral ya, kalau tidak videonya viral ya, kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan atensi dari presiden ya. Jadi ini hal-hal yang harus benar-benar dijadikan perhatian bagi pemerintah ya, di saat kondisi APBN kita yang sekarang sangat minim, keuangan sangat minim ya. Justru satu hal yang tidak pernah dipandang untuk diberikan sikap tegas, yaitu bagaimana kebocoran APBN itu juga menjadi harusnya perhatian gitu ya. Tingkat korupsi kita yang luar biasa ugal-ugalan ya. Ingat, IPK kita turun tahun ini ya. Nah, kemungkinan besar ya akan turun kalau tidak ada
atensi ataupun sikap tegas dari pemerintah ya. Misalnya ada transaksi janggal 349 triliun, itu nggak ada lagi kabarnya ya, padahal itu adalah nilainya luar biasa fantastis ya, bisa untuk membangun ya ratusan ribu jalan non tol yang tentu saja kalau itu bisa direalisasi ya dan minim dari korupsi, maka akan sedikit memperbaiki kondisi ekonomi ya, karena itu akan memberikan kemudahan transportasi ya, kemudian kemudahan arus barang, dan akhirnya memberikan barang-barang yang didistribusikan ke masyarakat itu bisa didapat dengan harga murah. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang bagaimana realisasi pemerintah dalam infrastruktur yang ya tentu saja fokusnya untuk memberikan kesejahteraan rakyat ya, daripada untuk memberikan makan ya bagi para oligarki yang mereka sudah kaya gitu ya, dan terus menerus mendapat untung ya lebih besar daripada rakyat yang harus ya seharusnya lebih diberikan prioritas. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.